Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya khair. Bagaimana? Suara saya terdengar jelas? Jelas Pak Ya, Guru. Di saya ngedengarnya kayak ada yang ini nih, kayaknya ada yang tersumbat nih di suara. Gitu ya. kalau Ros gimana suaranya pun jelas? Ya. Alhamdulillah bisa didengar dengan jelas. Baik, Ibu Bapak sekalian, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikan, termasuk yang sangat kita syukuri, nikmat agama, nikmat keimanan, menjadi muslim, serta nikmat sehat dan sempat yang bisa kita gunakan untuk kegiatan yang bermanfaat, yaitu belajar membaca bahasa Arab, belajar memahami, mudah-mudahan nanti ini bisa kita jadikan sebagai modal untuk terus mendekatkan diri kepadanya. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk sosok manusia teragung yang paling fasih dalam berbahasa, yang tidak ada duanya di dunia maupun di akhirat, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berkat bimbingan beliau lah melalui sahabat tabiin, para ulama, kemudian para guru-guru, kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang merasakan kasih sayang Allah yang ditebarkan di alam semesta ini. Ibu, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan kita hari ini semakin bertambah karena kita bisa melanjutkan lagi pelajaran kita. Kemarin kita sudah berlatih membaca, dan sekarang kita akan lanjutkan lagi kegiatan berlatih membacanya dengan fokus kajian untuk pelajaran yang sedang kita bahas ini tentang bagaimana fiil mudhari yang akhirnya ya, fiil mudhari yang akhirnya dibaca dengan sukun ya, dibaca ujungnya diberi tanda sukun itu. Ya, beri tanda sukun yang biasanya fiil mudhari itu ujungnya itu dhammah, ya, ujungnya dhammah. Tetapi bukan hanya sekedar itu yang kita pelajari, bahkan yang lebih penting dari mengerti ujung sebuah kata dalam bahasa Arab bagaimana membacanya, yang lebih penting dari itu adalah apa maksud, apa makna yang dikandung oleh ungkapan-ungkapan yang kita baca. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke latihan yang kelima ya, ibu-ibu, Bapak sekalian, betul ya? Betul. Ya, sehingga hari ini kita akan lanjutkan dengan latihan nomor 6. Untuk itu, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Ibu Bapak sekalian, kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, pada pertemuan kita sebelumnya yang terakhir ambil bagian adalah Bu Suryana ya, Bu ya. Bu, mana Bu Suryana? Suryana belum tahu. Masa mati hidup saya. Oh, hidup saya. Iya. Alhamdulillah. Ya, kan kemarin terakhir pekan lalu Bu Suryana ya yang terakhir ya, Bu ya. Iya, iya. Hmm. Ya, hari ini akan diawali oleh siapa? Ibu yang memilih hari ini siapa, Bu? Ya, yang agak kurang pinter aja. Misalnya kayak Pak Bambang gitu. Kalau Ya, Bu baik. Nuri sama Bu itu mah kan Silakan agak Pak Bambang, diberi kesempatan Pak Bambang untuk berlatih Ya, terlebih dahulu.
Pak Bambang, kemudian nanti Bu Nuri, kemudian berikutnya Bu Ros, kemudian berikutnya Bu Suryana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Salimu, limadza lam tarji' waqad katabta al-hudarata. Ya Salimu, limadza lam tafham waqad katabta al-hudarata. Al-hadara 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 al-hadarata al-hadarata. Ya Salimu, limadza lam tahfad faqad katabda al muhadarata. Ya Salimu, limadza alam faqad katabta al muhadarata. Ya Salimu, limadza lam tutali waqad katabda al muhadarata. Ya Salimu, limadza alam waqad katabta al muhadarata. Ya Salimu, limadza lam turaji waqad katabta al muhadarata. Iya, oke bagus. Alhamdulillah, lancar Jaya. Baik. Nah, ini nih harapan kita ini terus ya staminanya nanti bisa terus bertahan untuk kalimat-kalimat yang lain ya. Iya, Kalimat-kalimat yang lain sehingga secara psikologis kita jadi tambah bahagia itu. Apalagi Bapak ya. Bapak yang membaca merasa bahagia karena tidak menghadapi banyak kendala gitu ya. Saya juga yang mendengarkan teman-teman yang lain juga yang menyimak juga merasakan kebahagiaan eh, dengan kelancaran yang bisa ditunjukkan. Oke, baik. Ya, kita melangkah ke tingkat kegiatan berikutnya, Ibu-ibu, apa sekalian. Dari segi pemahaman makna, apa ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Kalau ini Pak Guru, pemahaman satu kalimat ini bisa dikatakan ini enggak ya? Ya Salim, kenapa engkau belum pulang? Padahal atau sedangkan engkau telah menulis kuliah gitu Pak. Wakot ini diartikannya gimana? Boleh padahal atau sedangkan gitu Pak Guru? Oke, baik. Ya, baik. Ya. Ibu-ibu apa sekalian, ini al-muhadarah di sini dipahami apa maknanya? Bahan kuliah, Pak. Hah? Ceramah ya? Kuliah atau ceramah ya? Ceramah ya? Maksudnya apa itu? Konteksnya ini siapa sebenarnya? Salim ini siapa kira-kira? Terus yang bicara ini siapa kira-kira? Eh, yang bicara gurunya ya atau Hmm. dosennya ya? Yang bicara gurunya berarti ini Salim ini adalah Muridnya atau mahasiswanya? ya mahasiswanya. Nah, kalau mahasiswa menulis, berarti apa yang dia tulis? Kuliah, bahan kuliah. Apa? Mata kuliah. Mata kuliah. Oh. Coba lihat ya, menulis mata kuliah. Contohnya apa itu mata kuliah? Oh, tergantung yang diambil. Jadi yang ditulis apa sebenarnya kalau disebut menulis mata kuliah? Atau mungkin tugas Pak Guru ya? Tugas. Oke, tugas apa itu tugas? Tugas apa? Tugas dari dosen ya, Bu? Hmm. Misalnya Yang lebih umum dari tugas apa kita sebut yang lebih umum dari tugas? dan
Bahan kuliah. Tapi ibu-ibu, bapak tidak ada itu ya, tidak ada perasaan ini ya, tidak Ya, melahirkan itu makanya. sesuatu yang ganjal di hati ya waktu ibu dengan pemahaman yang dimiliki, misalnya Pak Bambang, ini kata terakhir dipahami dalam arti apa Pak Bambang? Em, Dalam arti bahan apa Pak kuliah, memahaminya? Pak Guru. Hah? Apa Pak? Em, bahan kuliah. Jadi Ya, bahan kuliah. ketika Kalau Bu Nuri, ya, kata terakhir ibu pahami dalam arti apa? Ya, yang tugas ini yang dari kuliah gitu. Ya, tugas. Kalau Bu Ros, Iya, tugas kuliah. tugas. Kalau Bu Sur, apa? Catatan Memahami untuk, dalam arti apa? iya, catatan untuk bicara gitu Yang maksudnya terakhir apa? Memahaminya dalam arti apa itu? Kata terakhir. pidato. Pidato. Jadi Aduh, menulis apa pidato gitu ya. Nah, kita ambil Masih contoh di sini ya. Kita ambil contoh ya, Bu Suryanah ya. bacanya Bu, buat Semua tadi, pidato. semua makna yang tadi sudah disampaikan itu bisa ya, bisa untuk Bukan pidato. memaknai kata terakhir pada pelajaran kita. Semuanya bisa. Nah, namun berikutnya kita lanjut. Coba dilihat konteksnya. Lihat konteksnya. Bahwa ini bicara, yang dibicarakan dalam kaitan ini adalah, yang berbicara adalah dosen atau guru, kemudian dia berbicara kepada murid atau mahasiswanya. Kalau antara guru dengan siswa, apa yang menghimpun ya, menggabungkan antara guru dengan mahasiswa, di situ ada kata kuncinya adalah menulis. Nah, kalau misalnya kalau kita mengatakan guru, mahasiswa, kemudian menulis pidato, apakah itu identik gitu? enggak ada. Catatan ya untuk catatan. Atau menulis Kan? presentasi mungkin Pak. Ya, oke. Kita kan ada soal rasa ya, soal rasa bahwa kita tidak bicara soal bahwa itu bisa diartikan ya, cuma lihat konteksnya. Ya, nah, kalau kita secara umum ya dalam tradisi Indonesia tergantung konteksnya. Kalau ini ya, kalau guru dengan siswa, kata kuncinya menulis itu bisa melahirkan pelajaran jadinya. Gitu. Menulis pelajaran gitu. Nah, kalau guru dengan siswa. Nah, namun berikutnya, kalau dosen dengan ini ya, dosen dengan dosen dengan mahasiswa gitu ya. Ya, menulis juga adalah menulis pelajaran. Cuma lebih spesifik lagi bisa menulis perkuliahan ya, tapi materi kuliah gitu jadinya kan, jadi materi kuliah. Ya, materi pelajaran ya. Jadi lebih ininya kita bisa ambil ketemu juga kan, nggak masalah, menulis materi pelajaran atau disingkat menjadi menulis pelajaran. Nah, lalu berikutnya, kalau itu maknanya menulis pelajaran, lalu apa hubungan antara pelajaran dengan pidato? Kira-kira gimana? Naskah. Apa hubungan antara pelajaran dengan pidato dalam konteks tadi ada dosen, ada mahasiswa, ada guru, dan ada siswa? Naskah Naskah. habis ditulis nanti kita kan mau biasa Bukan mau ini. baca gitu. Apa itu namanya? Apa kira-kira? Naskah. Ya, oke, baik. Yang saya yang saya bisa pahami dalam kaitan tersebut adalah adanya pergeseran dari pidato, dari ceramah gitu, al-muhadarah, dari pidato, dari ceramah kemudian menjadi pelajaran adalah ini kira-kira antara proses dengan hasilnya. Nah, antara proses dengan hasilnya. Sambil saya mikir-mikir ya, mikir-mikir dalam bahasa Indonesia apa ya contohnya ya, apa yang contohnya? Yang dimaksud adalah cara menyampaikan, yang disebut adalah cara menyampaikan, namun yang dimaksud adalah hasilnya gitu.
Kira-kira yang disebut adalah pidatonya, artinya bahwa pidato itu adalah cara, ceramah itu adalah cara seorang guru, cara seorang guru, cara seorang dosen menyampaikan pelajaran. Namun yang ditulis oleh mahasiswa, yang ditulis oleh siswa adalah pelajaran yang didapatkan dari pidato, dari ceramah, dari penjelasan guru atau dosennya. Kira-kira misalnya begini ya, misalnya begini ya. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, masak nasi deh, masak nasi. Oke? Ya. Udah biasa ya, masak nasi ya. Ya. Sebenarnya kalau ditelisik-telisik apa benar kita masak nasi? Masaknya beras, hasilnya nasi ya. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira begitu tuh. Artinya ada hubungan antara yang terucap dengan maksud yang terucap dengan maksud yang diinginkan. Nah, seperti tadi contohnya, ketika kita mengatakan masak nasi, sebenarnya bukan masak nasi. Ya, bukannya sebenarnya masak, tapi memasak beras yang nanti hasilnya jadi nasi gitu ya. Ya, kira-kira begitu juga ini. Mencatat pidato, ya kira-kira sebenarnya bukan pidatonya yang dicatat, tapi mencatat pelajaran yang ada pada pidato, yang ada pada ceramah, yang ada pada perkuliahan itu. Oke. Baik. Oke, terima kasih. Berikutnya, tadi yang ditanyakan adalah padahal gitu ya. Padahal apakah gitu bisa dipahami demikian? Kemudian bagaimana dengan kod ya? Bagaimana dengan kod? Apa maknanya kod ini gitu? Kita lihat dalam bahasa Indonesia padahal itu masuk di dalam apa? Jenis kata apa kalau dalam bahasa Indonesia? Harap bahasa Indonesia. Saya nanya bahasa Indonesia, Bu Ros sudah tune in-nya ke bahasa Arabnya. Luar biasa. Error. Sama seperti saya itu ya, biasa nanya kan begitu. Misalnya, Al-Ustadzu yaqra'u Al-Qur'ana. Nah, Al-Ustadzu yaqra'u Ad-Darsa. Objeknya apa di situ? Dia jawab Ad-Darsa. Lah enggak, saya bukan nanya maf'ul bih. Saya bilang gitu. Ya enggak, saya bukan nanya maf'ul bih. Saya menanya objek. Objek itu berarti pemahaman yang kita miliki terkait dengan bahasa Indonesia. Gitu. Tapi mungkin orang lain ada ya yang terbiasa nanya begitu gitu ya. Yang nanya begitu. Sehingga kalimatnya at-tilmizu yaqra'ud darsa. Subjeknya mana? At-tilmizu katanya. Predikatnya mana? Yaqra'u katanya. Lalu objeknya mana? Ad-darsa katanya. Enggak, saya biasa sih enggak begitu. Gitu. Kalau pertanyaannya jawabannya adalah at-tilmizu itu biasa saya akan menanyakan mubtada'nya mana? Gitu. Jawabnya at-tilmizu. Kalau jawabannya yaqra'u, pertanyaannya bukan predikatnya apa, tapi saya akan katakan khobarnya mana, gitu. Ya, baik, kita lanjutkan tadi ya. Dalam bahasa Indonesia, kata padahal itu termasuk dalam kategori apa kira-kira? Kata sambung bukan ya? Iya, oke, bagus ya. Kata sambung. Oke. Berarti kalau itu kita pahami sebagai kata sambung, nah, maka kita kenali terlebih dahulu gitu ya. Kita kenali terlebih dahulu kalimat pertamanya mana, kalimat keduanya mana gitu. Kalau yang disambung adalah kalimat. Nah, kemudian kalau itu kata sambung, yang disambung adalah kata bukan kalimat, maka kita akan lihat kata pertamanya apa, kata keduanya mana gitu. Kira-kira padahal itu kata sambung untuk ya, kata sambung untuk kata apa untuk kalimat? Kalimat ya. Oke, bagus. Mana kalimat keduanya?
kalimat keduanya ini kamu telah menulis Kalau materi dalam kuliah. bahasa Arab ini mana kalimat keduanya? Waqad katabta muhadarat. Katabtu al-muhadar. Iya. Katabta. Oh, Katab baik. Oke. Mana, Bu Ros, kalimat keduanya? Katabta al-muhadar. Katabta fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madin di situ mendapat penegasan apa fi'il madin biasa? Nah, penegasan ya berarti. Penegasan. Ya, penegasannya mana? Kod. Waqad. Kod. Waqad. Kod. Apa? Kod. Nah, Wakod. kalau begitu sertakan itu ke dalam kalimatnya. Bagaimana jadinya? Wakod katabtal muhadarat. Oke, bagus. Itulah kalimat keduanya. Nah, kalimat pertamanya apa? Ya, salim. Ya salim limadza tarji. Tarji. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke puncaknya. Tuh, antara kalimat pertama dan kalimat kedua, ada apa di situ? Ada wow. Nah, kalau udah begitu, maka kira-kira padahal itu adalah padanan untuk wow di sini. Gitu. Oke, dengan demikian ini akan memperkuat pemahaman kita sebelumnya, ya, akan memperkuat pemahaman kita sebelumnya bahwa kalau memahami sebuah kata, sebuah ungkapan, hindari memahaminya pakai hafal mati. Iya. Nah, apa maksudnya kita mengatakan hafal mati? Tidak semua wa itu berarti dan tidak semua fa itu berarti maka, tidak semua li itu berarti untuk, tidak semua ila itu artinya ke, tidak semua fi itu artinya di, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, karena itu wau itu akan memiliki banyak makna tergantung pada penggunaannya, konteks penggunaannya. Di sini karena ada dua gitu ya, di sini ada dua ide yang bertentangan. Nah, bagaimana supaya terjadi keselarasan antara dua ide, supaya ada ketersambungan antara dua ide yang bertentangan tersebut, maka digunakanlah kata sambung yang bermakna yang mengindikasikan pertentangan. Dalam bahasa Arab, wow bisa digunakan. Nah, dalam bahasa Indonesia kita biasa menggunakan padahal. Oke. Bisa digunakan untuk kata ini. Iya, baik. Nanti di tempat lain bisa jadi gitu. Yang arti padahalnya adalah wa, maksudnya, Pak Guru. Yang mana? Arti wa di sini sebagai padahal ya. Iya, karena posisinya di sini berada di antara dua kalimat yang Itu. mengandung unsur pertentangan. Nah, tidak cocok kita mengatakan dan gitu ya, tidak cocok kita mengatakan dan karena tidak akan memberikan itu, tidak memberikan isyarat bahwa ini antara sebelum dan sesudahnya bertentangan gitu. Enggak nyambung. Iya, nggak nyambung. Berarti ya makanya itu tadi menerjemahkannya bisa dengan itu ya Pak Guru, karena ya Iya. jadi nggak pantas gitu pakai dan gini. Iya, iya, betul gitu. Oke, Ya. ada lagi yang lain? Jika sudah, nah sekarang silahkan Pak Bambang, kita akan fokus kepada ketepatan, kelancaran membacanya setelah kita pahami maknanya. Baca lagi Pak Guru ya. Iya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Salim, limadza lam tarji' wa qad katabta al-muhadarata. Ya Salim, limadza lam tafhim wa qad katabta al-muhadarata.
Sekali lagi diulang. Ya Salimu, limaza lam taf tafham faqad katabta al-muhadarata. Iya, bagus. Ya Salimu, limaza lam tahfad faqad katabta al-muhadarata. Iya, bagus. Berikutnya. Ya Salimu, limaza lam tutali tutali faqad katabta al-muhadarata. Iya. Ya Salimu, limaza lam turaji faqad katabta al-muhadarata. Iya. Baik. Oke. Kita lanjut berikutnya. Silakan Bu Nuri, nomor 7. Silakan Ibu. Ya Faridatu limaza lam tarji'i wa qad katabti darsa. Ya Faridatu limaza lam tafhami wa qad katabti darsa. Ya Faridatu limaza lam tahfazi wa qad katabti darsa. Ya Faridatu limaza lam tutali'i wa qad katabti darsa. Ya Faridatu limaza lam turaji'i wa qad katabti darsa. Iya, oke, bagus. Kita ke tahap berikutnya, konfirmasi terkait dengan pemahaman makna. Ya, Ya, sama ini yang tidak baru ya, tidak ada yang baru. Nah, yang berbeda adalah kalau tadi yang ditanya siapa? Salim. Salimu. Salim. Mm-mm. Kalau Salim. sekarang yang ditanya adalah Faridah. mm-mm. Oke. Kalau tadi untuk Salim, pertanyaan pertamanya 5 dalam Tarji. Lam tarji. tarji. Untuk Faridah menjadi lam. Lam tarji'i. Iya, tadi tafham menjadi Tafhami. Tafhami. iya. Tadi lam tahfaz sekarang menjadi lam. Taffazi. Iya, tadi lam tutali sekarang menjadi lam. Tutali'i. Iya, tadi lam turaji' sekarang menjadi lam. Turaji'i. Iya. Turaji'. Oke, bagus. Ya, kita lanjut berikutnya. Nomor 8, silakan Bu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaktub kullu talibin hadhil muhadarata. Liyaktub kullu tilmidin hadhil muhadarata. Litaktub kullu talibatin hadhil muhadarata. Litaktub kullu tilmidatin hadhil muhadarata. Litaktub kullu mumarridatin hadhil muhadarata. Iya. Oke, bagus. Langsung konfirmasi makna bisa dipahami? Ya, Pak. Bisa ya? Nah, baik. Oke. Kita lanjut berikutnya ya. Kita lanjut berikutnya ke nomor 9. Silakan sekarang Bu Suryana nomor 9. Busur. Lah, Busur. belum dimatiin. Blitarkab mahi ya salimu walitarkabi ana ya Faridatu. Litarji
ma'i ya salimu wa wali tarkabi li tarji'i ke sini ya Pak Guru ya, yang ini ya. Iya. Ma'ana ya paridatu. Litadhabi litabhab dulu. Litabhab ma'i ya salimu walitarkabi litabhabi ma'ana ya paridatu litahdur ma'i ya salimu walitarkabi ma'ana ya paridatu. Kok tarkabi lupa lah gitu dah. Duri duri ma'ana ya paridatu litanzur ma'i ya salimu walitanzur ma'ana ya paridatu. Pak Guru. Oke. Kita lanjut ke tahap berikutnya dari aspek makna. Oke, dari aspek makna. Silakan, seumpama ada yang belum dipahami, ya, belum dipahami, kita diskusikan terlebih dahulu. Ini artinya itu apa bareng naik bersamamu, bersama kamu dan bersama si Parida kami naik bersama kita. Naik apa gitu. maksudnya? Naik apa? Litarji naik pulang. Naik apa, Bu? Ya, naik kereta api. naik api aja lah. Naik pulang, pergi, tadhab, Naik datang, naik melihat. Iya, Naik apa aja. Naik odong-odong. Iya. Aku suka odong-odong. Iya. Yang Sampai terakhir ini naik. apa? Yang terakhir, kata terakhir apa? Litanzuri. Melihat kalau di situ mah kalau enggak salah. Apa Kalau saja salah, hurufnya di situ? Apa saja hurufnya di situ? Lam. Terus? Ta, Terus? nun mati. Terus? Do. Ada itu, sebelum do itu ada tuh. Apa itu? Kok kayak mati? Iya, kayak tanda sukun ya. Iya, kayak tanda sukun nunnya. Enggak, itu ada rumahnya, Kalau tanda sukun tidak perlu ada rumah dalam bentuk itu giginya. Ditantazir. Tak ya? Ditantazir. Karena apa jadi ini? Ada tak ya? Enggak, itu kayak ini kayak mati doang kita lihat mana. Tanya atas bawah, nun, terus ada tanda mati. Saya buletin sekalian. Coba lihat, ada giginya gitu.
Ya, Kalau ada begitu Ini ada giginya, giginya ya. kemungkinannya Ini apa? kan Giginya 2. entah ini. Kalau ada gigi 2 di Litan, atas, itu apa namanya? tak. Kalau ada gigi kemudian titik 2 di atas, itu apa namanya? Tak. Hmm. Jadinya tanjur. Litan Tanjur. Nah, itu mah ada lagi sebelum setelah itu. Yang lain gimana? Bacanya yang lain. Sama kemarin. Tantazor ya, Ditantazur. Tanazor, Tanazoro ya, Tanazor. Kalau Bu Ros gimana bacanya? Ditantazir. Apa maknanya kalau dibaca litantazir? Melihat. Oh, melihat. Kalau Pak Bambang? Kalau jur-jur gitu mah melihat. Zur-zur mah. Apa kalau Pak Bambang apa? Melihat atau memandang. Oke, baik. Ini maknanya adalah menunggu. Oh, intazoru. Ya, intazoro, yantaziru, intazir. Intazir. Belum ketemu. Intazoro. Menunggu berarti ya. Tanziru. Yantaziru ya. Intazoro, iya menunggu. Intazor. Ya. Intazoro, yantaziru. Intazir nanti litantazir. Menunggu. Nah, baik itu Bu Sur, kalau di kata pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu kan pertamanya ada huruf lam ya, ada huruf lam itu. Itu maknanya apa lam di situ? Mana lam? Ya, lam mana lam? Yang di awal. Iya, tarkab. Pertama kan Ya, litarkab. Lam di situ menunjukkan makna apa? Mazum. Yang lam mana? Kagak lihat lam. Ada gak salim? Salim. Coba baca dari yang pertama. Litarkab. Coba lihat huruf pertamanya apa? Li. Nah, itu huruf apa namanya? Oh iya, lam. Ya itu apa makna huruf lam yang tadi dibaca i menjadi li di situ, apa maknanya di situ? Kalau itunya kan kalau yang biasa saya ngerti makan kepunyaan. Apakah di sini memiliki makna kepunyaan? Tidak. Nah, kalau bukan bermakna kepunyaan, lalu bermakna apakah gerangan? Mengajak. Apa tuh mengajak? Ngerti? Orang Indonesia itu apa? Kalau ngajak orang Indonesia bilangnya apa? Eta mulag. Eta naik gitu. Apa? Kalau bahasa Indonesia ngajak bilang apa? Ngajak bilang apa ya? Ngajak bilang apa? Ayo. Saya. Ayo. Nah, oke, gitu. Ayo. Eta mulag. Ayo gitu kan, bisa berarti ayo di situ. Kalau gitu, kalau ngajak. Ayo jadinya. Iya, ngajak. Ayo. Iya. Ayo. Ngajak sama mengajak dan menyuruh itu kan sebenarnya memiliki kesamaan ya. Mengajak dengan menyuruh itu kan memiliki kesamaan. Hanya bedanya nanti dalam konteks ya, dalam konteks dari siapa kepada siapa.
Kalau Bu Nuri kepada Pak Bambang mengatakan belajar Pak, belajar bareng Pak, gitu ya, belajar bareng Pak. Itu kalau Bu Nuri ke Pak Bambang itu kan bisa dipahami ajakan. Ngajak. Nah, atau saran gitu ya. Nah, atau saran. Namun seumpama seorang guru berkata hal yang sama kepada Bu Nuri, itu atau kepada Pak Bambang, belajar bareng Pak, itu bisa bermakna perintah, instruksi, suruhan. Gitu. Karena itu lam yang bermakna artinya tadi ya, bermakna perintah, Ya. bermakna ajakan, bermakna seruan, bermakna saran, itu dinamakan dengan nama yang sama ya, dinamakan dengan nama yang sama. Itu. Oke, baik, itu dia. Nah, sekarang dibaca ulang ya Bu Suryana. Yang sebelah kiri, yang digaris saja ini, maksudnya adalah perubahan dari yang sebelah kanan. Ya, ini Ya, cewek. sebelah kanan. Misalnya, ketika sebelah kanan itu litar kab, di sebelah kiri menjadi litar kabi. Karena yang sebelah kanan ini Salim, di sebelah kiri ini Faridah. Nah, sekarang kalau sebelah kanannya litarji, kira-kira sebelah kirinya jadi apa? Jangan litar kabi lagi, karena litar kabi adalah perubahan bentuk dari litar kab. Nah, yang diminta di sini adalah apa perubahan dari litar ji, litar hab, litahdur, litan tazir. Apa kalau untuk anti di sini untuk Faridah? Ya, silakan Bu Sur. Belakangnya doang yang ditambahin. Ya, Pak Guru. Iya, silakan. Litarji jadinya. Ya, silakan dibaca lengkap. Pertama baca normal, kedua baca perempuan. Ayo, silakan. Litarji mai ya salimu walitar kabi walitarji ma'ana ya paridatu li apa nih? Litadhab mai ya salimu. Apa Pak Guru? Ya, terus. Litabhab. Apa, Bu? Litadhab. Terus ulang lagi ke wa ma'ana. Lanjut. Lengkap, kalimatnya lengkap. Pertama baca ini baca yang perempuan. Yang sekarang udah yang ke bawahnya. Iya, dibaca lengkap sekaligus diubah, Bu. Oh iya, pertama baca lengkap. Litarji. Diubah sekaligus membaca lengkap. Oh, diubah aja langsung. Litarji diubah sekaligus dibaca lengkap. Dibaca lengkap sambil mengubah. Dibaca lengkap sambil mengubah. Tadi itu nomor 3 Bu, udah yang 3. Iya. Sudah nomor 3. Litadhab ma'i ya salimu wa litadhabi wa litadhabi ma'ana ya paridatu litahdur ma'i ya salimu
walita duri ma'ana ya paridatu li litan apa tadi tandur litan tandur Ada mai tak tadi. tan li tan tandur Ada taknya tak. Setelah nun ada tak. jadi tanjur zur Ada tak, nun ada tak. litan ta litan zur gitu Pak Ada Guru. tak, ada nun, ada tak lagi. Coba per huruf. Huruf pertama apa bacanya? Li. Terus. Kedua ta. Terus. Nun mati. Terus. Tan. Setelah nun itu ada tak. Itu. Setelah nun itu ada tak. Setelah nun ada tak. Iya. Patah. Ya, bagaimana jadinya? Ta'zur. Ulang lagi dari awal. Li tan ta'zur. Nah, oke. Tadi apa Ibu-ibu, Bapak? Litan tazir. Iya, litan tazir. Oh, tan tazir bukannya zur berarti. Ya, litan tazir. Zir, ya. Litan tazir. Mai ya salimu walitan tanziri ma'ana ya paridatu. Iya. Pak Guru. Oke, baik. Alhamdulillah. Oke. Kita lanjut berikutnya sekarang ke Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Ya Pak Guru. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal tatafarruju ala hadal filma. La atafarruju ala hada filma. Hal tatafarruju ala hadihi masrohiyati la atafarruju ala hadihil masrohiyati. Hal tatafarruju ala al-mula kamata la atafarruju ala al-mula kamata. Hal tatafarruju ala al-musarra'ata la atafarruju ala al-musarra'ata. Hal tatafarruju ala sibaqul khayli la atafarruju ala sibaqul khayli. Sudah Pak Guru. Baik. Berikutnya dari bacaan yang tadi, apakah ada ungkapan kata yang ingin dikonfirmasi maknanya? Lomba pacuan kuda kemarin. Apa benar apakah enggak itu Pak Guru? Si bakal Oli.
Ya, Pak Bambang, kemarin bertanya ya. pengertian sih, ya betul. Udah. Sibakul kholi. Pak Guru, Iya, yang kan kata farroju Allah, ya dalam kesatuan ini ya Pak Guru, karena saya lihat di sini Allah tapi eh, mulakamata gitu, jadi dia tetap nggak mempengaruhi kata yang ini ya Pak Guru, si Allah ini. mempengaruhi aja. Oh ini tetap jadi ini ya, nggak ti ya, mulakamata bukan mulakamati. Iya, mempengaruhi saja, mempengaruhi. Tapi kalau kita baca seperti ini, saya kalau ada dugaan, saya belum pernah ketemu ya, saya belum pernah ketemu. Gitu. Iya makanya Saya belum pernah bingung, ketemu. Ada begitu. Atau jadi akhirnya mungkin ya, mungkin nanti ada ilmu tingkat tinggi. oh. Mungkin nanti ada ilmu tingkat tinggi. Karena kalau kita lihat dari contoh-contoh yang kita punya, gitu ya, beberapa fiil yang bergabung dengan harfu jar tetap berpengaruh harfu jarnya. Contoh yang paling populer adalah raditu billahi. Iya. Kul Ya, amantu billahi. Gitu kan gitu? Iya, iya. Bukan Pak Guru. Karena bukan amantu billaha, bukan gitu. Mungkin ada tingkat tingginya mungkin ya, mungkin itu ya. Gimana Guru? Kita ngikutin ini jadi gimana? Nah, kalau untuk memudahkan jangan ikut yang ini. Oh, jadi Tetap Jadi karena di situ ada Allah, tetap karena di Oh, situ ada Allah, harfu jar setelahnya jadi harus majrur. iya. Oh, ya udah. Majrur. Tadi makanya bingung. Berarti salah ya. Bukan salah, mungkin ilmunya belum nyampe. Oke. Ya, gitu ya. Dari segi makna bagaimana? Udah Pak Guru. Al-mulakamah apa? Mulakamat itu Mike Tyson ya. Oh iya. Itu Mike Tyson itu mulakim masyhur. Tapi saya kalau ditanya di Indonesia ya Elias Pikal itu. Oh iya. Elias Pikal. Orang udah banyak yang lupa Pak Setelah Guru, itu saya sepertinya nggak ingat lagi ya. Iya, Gitu anak muda ya. udah nggak tahu Pak Guru kalau Mike Siapa? Tyson dari tua sampai Ya muda dulu tahu. zaman waktu kecil itu Elias Pikal itu terkenal. Ya kalau kita kan orang kampung ya, emosional betul kita karena kita berkeyakinan seolah-olah yang terbaik itu adalah dalam pengertiannya ya, terbaik itu adalah Muslim. Sehingga Elias Pikal itu bukan Muslim. Kita bilang, wah gitu katanya. Ini kayaknya Elias Pikal, kenapa dia kalah? Karena dia bukan Muslim. Begitu banget gitu. Eh, Sampai ada namanya Daud Jordan, ada kan Daud Jordan. Berikutnya ayah nonton itu didukung betul dia, kenapa dia Muslim. Ya Allah, begitu banget ya kita. Agama itu sangat mengikat kuat emosi kita ya. Jadi ingat gitu ya. Musara'ah, al-musara'ah. Bulat. Iya. Ada ya yang terkenal di sini. Kita mengingat film Jepang ya, film Jepang. Iya, sumo. Jepang. Sumo gitu. Terus kemudian Sibak al-Khail. Sibak al-Khail. Nah, baik, silakan Pak Bambang di. Berarti dibetulin ya. Jadi gimana? Jadinya mulakamati jadinya. Jadi kotak yang kedua berubah nggak Pak Guru? Berubah. Berubah ngikutin yang seperti biasa. Jadi jar majrur Pak Guru. Iya, baik. Ya. Hal tatafarruju ala hadal
film film ini. Atau ini tetap benar. Belum filmi. Ala filmin bagus. La 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 atafarraju ala hadal filmin. Hal tatafarraju Gimana ulang? ala ulang yang mana? Baris Yang pertama, pertama. Dok. Yang pertama, Pak Guru. Iya, ya, pertama. Hal tatafarraju ala hadal filma la la at la la atafarruju ala hadal filmi. Mm-mm. Hal tatafarraju ala. Filmi gitu. Ajro. Mm-mm. Filmin atau filmi Pak Guru? Yang Bapak tahu apa bedanya antara al-filmi dengan al-filmin? Apa? Kalau mi dengan min. Oh ya, ada alnya berarti. Ini filmi aja. Filmi. Ada aja al filmi. Iya. Ulang lagi Pak Guru ya. Hal Iya. hal hal tataf al hal tatafarruju ala hadal filma la. Ala. Oh, ada film ala ya. Hal tatafar hal tatafarruju ala hadal filmi la la atafarruju ala hadal filmi. Iya. Hal tatafarruju ala hadihil Diperbaiki. Bagaimana membaca ini setelah tatafarraju? ala Nah, bagaimana jadinya? Dilanjutkan. ala hadihi Ala apa? hadihi Dari mana hadihi bunyi hi-nya? Oh iya. Ala hadhihi terus? hadihi al musrohiyati. Ibu-ibu ingatnya bagaimana cara membacanya? Musrohiyati. Al-Masrohiyat. Iya. Masrohiyati. Al-masrohiyah. Masrohiyati ya. Iya. Masrohiyati. La atafarruju ala hadihil as al musrohiyati. Hal tatafarruju ala al mulakat al mulamak al mulakamata la. Ala. Hal tatafarruju ala al mulakamati la atafarruju ala al mulakamati. Hal tatafarruju ala al musaraati la atafarruju ala al musaraati. Hal tatafarruju ala al sibaqul khayli. Ala apa? Sibaqul Ala. khayli. Sibaki. Coba dari awal. Hal tatafarruju ala
sibakil khairi la 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 atafarruju ala Atafarraju. atau ya la 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 atafarruju ala sibaku khairi sibaki apa guru? Iya. Oke, baik. Oke, sudah tuntas dengan Pak Bambang. Berikutnya silakan Bu Nuri nomor 11. Hal tatafarrajta ala hadzal filmi la lam atafarraj ala hadzal filmi. Hal tafarrajta alal masrahiyati la lam atafarraj alal masrahiyati. Hal tafarrajta alal mulakamati la lam atafarraj alal mulakamati. Hal tafarrajta alal musara'ati la lam atafarraj alal musara'ati. Hal tafarrajta ala sibakil khayli la lam atafarraj ala sibakil khayli. Iya, oke. Tidak ada kata baru ya. Sama main di atas. Ya, hanya bedanya kalau di atas tadi pakai Mudhari ini mudhari, kalau di sini pakai madin. iya. Kalimat pertama. Oke, baik. Lanjut berikutnya ke ya sudah tuntas. Kita ke al-qawaid. Al-qawaid. Kita al-qawaid. Ya, Bu Nuri, Pak Bambang, Bu Suryanah yang menghilang, entah kemana. Mudah-mudahan baik-baik saja ya Bu. Bu Ros, inilah dia. Bukan si jali-jali ini. Afwan Inilah Ustaz, dia. gara-garanya banyak orang tuh. Bukan si Lagi jali. makan nasi kuning. Kaidah kita pada pelajaran ini. Apa? Ini yang pernah kita pelajari sebelumnya, bahwa dalam bahasa Arab ada kata isim, ada kata fiil, ada kata harf. Itu yang pertama ya, sebagai dasar untuk memahami tema pembahasan kita lebih lanjut. Fiil, ada madin, ada mudhari. Itu yang sudah kita pelajari. Fiil madin berubah-ubah mengikuti faktor domir pelaku. Mudhari juga demikian. Itu sudah ya. Sekarang kelanjutan dari itu. Selain mudhari itu berubah sejalan dengan domirnya, akan terjadi perubahan juga sejalan dengan kata yang mendahuluinya. Di sini pada pelajaran kita ini terlihat bahwa ada perubahan antara fiil mudhari sebelum muncul lam sebelum muncul lam dengan setelah muncul lam ya, di awal atau sebelah kanan mudhari. Begitu juga halnya ada perubahan ketika fiil mudhari biasa dengan fiil mudhari yang didahului oleh la. Ada bedanya. Ada bedanya antara fiil mudhari biasa dengan fiil mudhari yang didahului oleh lam yang mengindikasikan perintah atau ajakan atau seruan atau saran. Ya, begitu juga dengan yang lain ya, yang bermakna lam dan la yang bermakna larangan. Nah, mari kita lihat di sini perubahannya. Awalnya ini kita lihat untuk domir huwa hiya anta ana. Huwa hiya anta ana. Ya, huwa hiya anta. Lalu nanti kita akan lihat untuk anti. Karena anti punya aturan yang istimewa.
Yaqra'u menjadi lam yaqra. Taf'alu menjadi la taf'al. Yaktubu menjadi Yaktub. Yaktub. liyaktub. Ahduru menjadi Ahdur. lam ahdur. Oke. Tarji'u menjadi La Tarji. ya. Kemudian tarkabu menjadi Tarkab. ya. Takro'in menjadi lam lam takro'i. Taf'alin menjadi La ya. Taktubin menjadi litafduri tahdurin menjadi lam tahduri tarji'in menjadi la tarji tarkabin berkembang menjadi Tarkab. La tarkab. ditarkabi. Nah, yang dulu yang biasa kita baca fi'il mudhari perubahan-perubahan tersebut itu dalam kondisi ya dalam status marfu. Yang baru kita pelajari di mana fi'il mudhari ujungnya sukun untuk domir huwa, hiya, anta dan ana ini statusnya majzum. Ya, statusnya majzum. Fi'il mudhari yang untuk domir anti diakhiri ya nun itu juga di statusnya dikenal sebagai marfu, statusnya disebut marfu. Ketika yang tersisa hanya ya, tidak ada nun, itu fi'il mudhari untuk antinya statusnya, kondisinya, keadaannya disebut majzum. Jadi marfu majzum. Nah, dengan demikian berdasarkan ini disimpulkan bahwa ya, fi'il mudhari ini akan menjadi majzum ketika didahului oleh lam atau la an-nahiyah, ya, la yang berarti jangan, dan ini dia. Ada lam seperti litarkab tadi yang bermakna perintah, ajakan, saran disebut dengan lamul amr. Ya, baik. Apa Bu Suryanah bisa menyumbangkan suara walaupun tidak terlihat? Bisa, Pak. Ya, silakan dibaca. Yang mana? Itu penjelasannya. Oh, yang pelajaran ini mengenalkan bahwa fi'il mudhari berubah menjadi majzum apabila didahului lam la nahiyah yang berarti jangan dan lam amr yang berarti hendaklah. Majzum itu mungkin huruf akhirnya menjadi mati atau sukun atau hilang nun. Alas Pak Guru. Iya, oke baik. Ada yang belum terpahami? Ada yang ingin ditanyakan ulang? Ibu-ibu, Bapak sekalian terkait dengan pelajaran ini? Pak Guru, Iya. kalau yang lam amar ini dia apa ciri-cirinya itu maksudnya apa dia di awal kalimat atau bisa di tengah atau di akhir? Lam amr apakah di Apakah bisa di tengah kalimat atau di akhir? tengah kalimat? Ya, di tengah kalimat. Kalau ini misalkan ya, kalau seperti contoh berikut ini, nah kira-kira yang ini bagaimana nih? Nomor 9, apakah litarkabi ini bisa disebut sebagai tengah kalimat? Itu di awal. Di awal ya, oke. Nah, ini misalkan. Kalau ini contohnya ya, contoh ya. Ya salimunya di mana? Di awal. Ya salimunya di awal ya. Seumpama nih, seumpama ini ya salimunya ditaruh di awal, ya salimu litarkab ma'i. Apakah itu akan dianggap di awal atau di tengah litarkabnya? Di tengah. Oke, jadi tadi pertanyaannya bagaimana? Apakah bisa di tengah kalimat? Nah, maka jawabannya
bisa. Oke, baik. Yang lain? Mana? Kalau di akhir Pak Guru nggak bisa. Di akhir, misalkan ke kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh di sini. Hmm, coba sekarang. Ini kan ditanya apa di sini ditanyanya? Eh, Kenapa kamu ditanyanya? Hmm. Kenapa kamu tidak pulang? Nah, Belum coba pulang. sekarang. Kalau tadi kan mengapa tidak pulang? Nah, lalu sekarang disuruh pulang gitu. Siapa yang disuruh pulang? Nomor Faridah. 7. Nah, coba bagaimana jadinya? Hmm, Coba. Nah, ya Faridah, Hmm? tarji'i, Suruh pulang, suruh pulang. litarji'i Iya, bagaimana? Kalau begitu dia bisa disebut di akhir? di akhir. Oke, baik. Oh, bisa ya. Kalau di Al-Quran juga ada yang tunggu kan itu ya. Ah? Ada di akhir yang apabila melihat ujungnya itu saya ingat ujung palia subuh maka berpuasalah ya yang apabila kamu lihat ini ya yang di ayat itu ya Pak Guru itu kan juga di belakang palia Iya, subuh. bisa, bisa, ya, fleksibel. Namun dengan catatan ya, kalau di sini yang kita sebut dengan belakang ini kan soal penempatan ya, soal penempatan, ya, soal penempatan. Eh, tapi secara umum kalau kita bicara tentang fiil, yang baru kita pelajari bahwa fiil itu berkaitan dengan struktur dasar yang kita sebut dengan mubtada khobar atau fiil fa'il. Ya, kalau baru sampai di situ, maka itu artinya kan sebagai dasar, sebagai awal gitu ya, sebagai awal. Tapi kalau kita lihat nanti taruh di akhir itu sebenarnya adalah pengembangan dari kalimat yang sudah kompleks. Iya, maksudnya biar bisa memudahkan untuk membedakan lam amr dengan lam yang berarti untuk gitu Pak Guru. Nah, itu Gimana konteks caranya? nanti ya yang akan membantu kita Hmm. untuk memahami jenisnya itulah konteks makna secara keseluruhan, tidak hanya pada faktor posisi sebuah kata di dalam kalimat. Hmm. Ya. Terima kasih Pak Guru. Mm-mm. Oke, sudah? Ya, baik. Nah, sekarang kita langsung latihan, ya, langsung saja latihan. Nomor 1 ini berarti diawali oleh Bu Ros ya, karena tadi yang terakhir adalah Bu Nuri. Coba dibaca, gitu ya, dibaca nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. At-tilmidul mujtahidu la yatakallamu asna al asna ad-darsa asna ad-dar asna ad-darsi. Ya Pak Guru. Oke, apa maknanya? Murid yang sungguh-sungguh itu tidak berbicara asna asna nggak tahu Pak Guru. Mm-mm. Pelajaran ad-darsa pelajaran. Iya, oke, baik. Pelajaran kedua asna. Apa ini idenya? Tidak. Murid? Murid yang sungguh-sungguh tidak berbicara. Titik-titik. Titik-titik pelajaran. Iya, kira-kira apa? Murid Hmm, sungguh-sungguh. tidak berbicara. Apa ya? Yang lain kira-kira apa idenya? Murid yang sungguh-sungguh tidak berbicara titik-titik.
Di tengah-tengah ya. Apa maksudnya di tengah? Apabila itu guru sedang Iya, Nah, enggak ngobrol. murid yang rajin tidak bicara ketika belajar. Nah, maksudnya ketika sedang belajar atau pada saat belajar. Oke, baik. Dibaca ulang, Bu Ros. At-tilmidul mujtahidu la yatakallamu asna iddars Iya, as, asna baik. asna ad-darsi. Iya, oke bagus. Ini bacanya yatakallamu ya, bukan yatakallam ya. La yatakallamu. Mm-mm. Bukan la yatakallam ya. Tidak. Tidak. Tadi kan ada la ya. Ada katanya tadi la. Kalau ada la setelahnya majzum. Iya. Apa di Oh sini iya, nggak Pak termasuk? Guru. Iya, termasuk Pak Guru. Mm-mm. Jadi gimana bacanya? At-tilmidul mujtahidu la yatakallam asna ad-darsi. Iya, jadi dia yatakalamnya majzum ya. Majzum. Karena didahului oleh La nahiyah. Apa arti la di sini? Jangan. Tidak. Tidak. Jangan. Oke. Hah? Tidak. Tidak. Oke. Ini tidak ya berartinya. Coba tadi kita cek lagi kalau la yang kemudian berdampak kepada fi'il mudhari yang majzum namanya la apa? La nahi. La nahiyah. Namanya la La an-nahiyah. nahiyah. La an-nahiyah artinya apa kalau diartikan dalam bahasa Indonesia? Jangan. Jangan. Sementara la di sini bermakna Tidak. oh, kalau begitu ya takalamnya tidak majzum kalau begitu. Berarti bukan la nahiyah. Iya, karena la di sini bukan la an-nahiyah. Gitu. Jadi tetap Harus paham dulu itunya ya. Ya itu paham kita perlu paham. Di samping ya, salah satu yang perlu pertimbangkan kan gini ya, ini adalah kan gini, amr perintah, lam amr itu pada mudhari, ya perintah lawannya larang, la an-nahiyah. Itu apa? Letak kunci berikutnya perlu kita catat bahwa biasanya yang kita larang adalah yang ada di hadapan kita gitu ya. Begitu juga yang kita suruh gitu. Begitu juga yang kita suruh. Kalau ini enggak ada. Ini kan bukan nyuruh ya. Ini enggak ada. Bukan menyuruh, bukan melarang. Jika di sini kita lihat kenapa? Karena yang biasa kita lagi standar ya, yang biasa disuruh, yang bisa dilarang adalah orang yang di hadapan kita biasanya begitu. Ini kan nggak tahu di mana sih at-tilmid. Iya. Jadi tetap bagus la yatakallamu ya. Iya, betul tetap. La yatakallamu. Asna. Oke, berikutnya silahkan Bu Suryana. La ya la yahfazu Muhammadun darsah. Ya, apa maknanya? Menghafal si itu, si Muhammad. Menghafal pelajaran. Apa? Menghafal pelajaran. Bagaimana? Itu kalau la ini dia tidak menghafal pelajaran. La. Oke, baik. Jadi bagaimana bacanya? Lah tahfazu Muhammadan apa Muhammadun tuh? Muhammadah.
Muhammadan apa Muhammadun? Darsaha. Ya, gimana? Ini Tafadhu Muhammadun. Muhammadun. Muhammadan. La tafadhu Muhammadun apa Muhammad doang pada doang nih, saya juga lupa lagi nih. Kalau ada ya-nya baru nggak ini, kalau ini nggak ada ya, jadi dun dan dindun kalau ini nggak ada panggilan. Bener nggak Pak Guru? Ayo, bagaimana? La tafadhu Muhammadun darsaha. Iya, bagus. Astagfirullahaladzim. Ini masih belum connect nih. PL inilah. Ininya ditambah ininya kali Bu. Apa? Kuotanya kali Bu yang belum. Ya, Kuotanya udah mau habis kali. Kuotanya mau habis kali ya Bu. Jadi mesti pakai tera, nggak Pak Guru. connect. Mesti pakai tera. Ininya pakai tera nih, handphonenya baru mantep. Tera Terajana. berapa? Tera berapa? Terajana. Katanya gitu, tera lebih cepat Terajana, kalau Bu. tera. Terajana ya Bu. Terajana. Ya Allah. Ibu melihat saya menulis sesuatu, Ibu? Ya, nulis. Tidak usah buru-buru, diamati dulu ya, Bu. Ibu melihat dua kata tersebut serupa? Tidak. Ini ada buntutnya. Ibu melihat dua kata tersebut mirip? Semuanya sih DRS H. Tapi yang satu nggak ada buntutnya, yang satu ada buntutnya. Oke, baik. Yang di bawah ini bacanya gimana? Darsaha, karena ada A. Oke. Oke. Terus yang atas? Darsah, ada H. Gimana jadinya? Darsahu apa darsaha apa darsahi itu. Ayo, yang di bawah apa, Bu? Yang di bawah darsaha karena ada buntutnya. Jadi begitu, yang di bawah itu darsaha, yang di atas harus dibaca dengan cara yang berbeda, jangan sama dengan bawah. Berarti dong. Iya, gitu. Ini semua ini tumbenan. Oke, silakan dipraktikkan. Ya. La tafadhu Muhammadu darsahu. Oke, coba ulangi. La tafadhu Muhammadun Kok hilang? Hilang. Ya, coba ulang. Ada berisik di sini apa? Astagfirullahaladzim. Sana. Orang lagi belajar nih. Ini udah Pentium, bukan udah Pentium jebot diituin mulu. Diusil-usilin mulu Iya. Tuh. Tapi kan emosi. Lah tafadhu. Kalau ada la tafad. Kalau pakai ada la-nya bukan la tafad. Tidak boleh ya. Ini kalau pelajaran yang kemarin. Boleh nggak dipakai itu sama saya? Ayo aja, Ibu mah, ayo aja. Yang penting nanti kita bisa diskusikan. La tafad Muhammadun, kalau nggak ada itunya. Darsahu. Sekali lagi. Lu jangan deketin gue lu, nanti gue ditetawain malu aja.
La tafad Muhammadun Ini iya, weh. Kok tak mulut? darsahu. La apa, Bu? La, kalau misalnya la majum berarti lanya dimatiin dot nah dot. Gimana, Bu? Layah tafad. Taknya dari mana? Layah fad. Layah fad. Tuh, kan Jadi error lagi majzum. gua dah. Jadinya Iya. majzum. Iya. Jadi majzum mati dia, sukun katanya di Jadi sini kata majzum ya. pelajaran. Ya, Iya, Ibu kalau melihatnya kata itu pelajaran. majzum ya. Bu Sur, menurut Iya. Ibu kata itu majzum. Kalau ada la gitu, coba lihat. Ya atau tidak? Ya atau Ya atau tidak. tidak? Jangan tidak yang iya, jangan iya yang tidak. Kalau tidak Kalau gimana? tidak itu kalau tidak, nah ya yang berarti jangan. Kalau itu kan jangan. Kalau ini tidak berarti dia tidak maju. Nah, oke. Berarti bacanya bagaimana? La tafadhu. Dari mana taknya, Bu? Lah, iya. Penggabungannya itu jauh error lagi dah. Layah fadhu. Enggak ada taknya, tak. Ini kita mau ngasih itu mau bimbing, Aduh, ya busurnya Allah. nggak kelihatan, jadi kita ngeraba-raba jadinya. Jadi la yahfazu Muhammadun darsahu. Nah, gitu. Oke, kalau tulisannya seperti ini ya, tulisannya seperti ini, yang seperti yang tadi yang di atas ya, Bu Sur ya. Ya, seperti yang di atas ini yang saya tulis. Ini tidak akan dibaca ini tidak akan dibaca dengan H. Yang ini ya, Bu. Ini tidak akan dibaca H. Karena yang dibaca H itu yang begini. Kemungkinannya yang atas ini, kemungkinannya bisa hu, bisa hi. Sekali lagi ya. Ini bisa hu, bisa hi. Tergantung huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya itu kasroh, maka ini dibaca hi. Min dar sihi misalnya. Kalau sebelumnya, huruf sebelumnya tidak kasroh, maka h ini dibaca hu. Misalnya dar sahu atau dar suhu. Gitu ya, Bu? Bu? Ya. Oke, baik. Jika sudah, maka ini sudah saatnya kita istirahat ya. Itu dua contoh tadi, Ibu-ibu. Ya, Dua contoh tadi sebagai si penjelas ya, sebagai si penjelas bagaimana kita mengerjakan latihan ini. Untuk nomor 3 sampai nomor 10 dicoba disempatkan ya, Ibu-ibu. Bapak sekalian, nanti pada pertemuan kita yang akan datang akan kita lanjutkan dengan membahas hasil latihan pribadinya, mandirinya. Begitu ya, Ibu Bapak sekalian. Mohon izin, ini sudah saatnya kita istirahat. Ini PR, Pak Guru. Betul, silakan ya. Ini istirahat. Mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Bambang, Bu Nuri, Bu Suryanah dan Bu Ros. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup kan? Dan terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama ya.